Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua, para pejuang cuan semua, pejuang sanggup terus ya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk segi daripada market cap di sini ada penurunan juga teman-teman, yang notabene terakhir kita bahaskan itu berada di area 2,5-an lah ya, 2,5 triliun. Dan kalau kita lihat saat ini berada di area 2,49 triliun dolar. Sedangkan Bitcoin dominance teman-teman di sini turun kembali dari terakhir naik ya, kali ini naik teman-teman. Yang terakhir kan kita bahas itu berada di area 51,9. Kali ini udah naik kembali di area 52,1. VN Grid Indexnya masih sama ya. Sedangkan kalau kita lihat kinerja daripada Bitcoin sendiri cenderung mengalami koreksi teman-teman, setelah dia mencoba untuk mengalami recover kembali. Cuman di sini ya memang pressure sell cukup kuat teman-teman ya. Jadi di sini terjadi koreksi kembali, nggak apa-apa ya. Namanya bisa ada kenaikan, apalagi kenaikannya cukup signifikan, terjadi koreksi itu hal wajar. Kenapa? Karena sebagian orang tentunya akan ambil untung. Nah, kali ini teman-teman ada sedikit hal yang cukup menarik datang dari XRP, Central Banknya apa? Kripto gitu teman-teman ya. Jadi ini sangat menarik sebenarnya teman-teman ya. Apakah benar-benar XRP itu bisa ke ranah ini gitu loh ya? Apakah benar-benar bisa ke situ ya? Kalau memang bisa ke situ ya bukan hanya saya sih yang akan menjadi sultan dadakan, tentunya teman-teman semua juga akan menjadi yang namanya the real sultan dadakan gitu. Oke, kita langsung saja bahas karena ini menarik. Nah, jadi di sini analis teratas melihat kinerja atau harga XRP ini teman-teman bisa mencapai di level 107 dolar di tengah potensi formasi bullish hammer. Nah, kalau saya pribadi nggak mulu-mulu harus ke 100 dolar teman-teman ya, karena saya pribadi juga menargetkan mungkin di range harga 10 dolar itu udah lebih dari cukup kalau saya loh ya. Tapi ketika memang bisa ke ranah 107 dolar, maka ini akan menjadi suatu bonus yang cukup plus-plus gitu. Mantap jiwa ya. Nah, jadi saran dari saya teman-teman ya, meskipun XRP ini memang notabene seperti drama Korea yang banyak sekali ya simpang siurnya ya. Cuman kalau kita mengacu pada naratif-naratif yang akan datang untuk XRP ini teman-teman, mungkin ini cukup menarik ya untuk memompa harganya. Apa sih narasinya? Ya itu ada dua sebenarnya teman-teman ya. Naratif yang pertama adalah CBDC. CBDC ini akan di-up kalau nggak salah di kuartal ketiga atau kuartal keempat tahun ini gitu teman-teman. Ini cukup mantap jiwa ya. Yang kedua yaitu tentang XRP ETF gitu ya kan. Narasi-narasi itu kemungkinan besar di pertengahan tahun ini atau di akhir tahun ini akan mencuat tentang XRP ETF ya. Tergantung juga nanti kepada Ethereum ETF ya. Ketika Ethereum ETF tersebut terapprove teman-teman, maka tidak menutup kemungkinan seperti XRP dan beberapa altcoin mungkin juga akan masuk ke dalam sektor ETF juga. Mantap jiwa ya. Nah, analis pasar dan pembuat grafik terkemuka Egrat ia memprediksikan XRP ini bisa ke harga 107 dolar. Dia mengutip korelasi histori dan potensi pembentukan candlestick hammer dalam jangka waktu 3 bulan. Oke, jadi XRP belum memperoleh keuntungan sebanyak altcoin lainnya dalam kenaikan yang sedang berlangsung. Namun, analis tetap yakin nih dengan potensinya, berpegang pada narasi bahwa aset kripto cenderung memompa terakhir dan terbesar. Nah, potensi formula palu, oke, hammer ya teman-teman. Salah satu analis tersebut adalah Edgard yang tetap teguh melindungi potensi kenaikan harga daripada si XRP itu sendiri. Pembuat grafik mendapatkan inspirasi dari grafik 3 bulanan dalam salah satu analis terbaru Edgard. Nah, mengutip data histori dan potensi pembentuk candlestick hammer untuk proyeksi bullish teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat menurut candlestick 3 bulanan terbaru yang dibuka pada Januari dan diperkirakan akan tutup pada akhir bulan ini adalah bullish dengan memperhatikan bentuk candle. Dia mengonfirmasi bahwa XRP ini berpotensi membentuk bullish hammer tergantung pada bagaimana candle tersebut berakhir di bulan ini. Nah, jadi si Edgard ini teman-teman ya, patokannya adalah di bulan Maret ini dengan closing candle monthly atau bulanan teman-teman ya. Jadi ketika candle bulanan ini closing dalam tanda hal cukup
mantap jiwa, maka di sini pola tersebut akan benar-benar terjadi gitu menurut si Edgard tersebut. Nah, jadi kasusnya analis melihat XRP melonjak ke level tertinggi yaitu di area 1,27 dolar sebelum menutup candle saat ini. Namun level tertinggi di area 1,7 dolar ini diperkirakan akan sejajar dengan titik resisten utama yang ditempatkan di garis tren atas segitiga simetris multi tahunannya. Nah, jadi perdagangan dalam segitiga simetris, data dari grafik Edgard menunjukkan bahwa XRP terus melakukan perdagangan dalam segitiga simetris. Ini sejak turun dari level tertinggi sepanjang masa yaitu di area 3,31 pada bulan Januari 2018. Menariknya terakhir kali XRP menyaksikan segitiga simetris multi tahunan adalah dari pertengahan tahun 2013 hingga akhir tahun 2016, teman-teman. Dan meskipun demikian, setelah terobosan pada kuartal ke-1 tahun 2017, XRP melonjak secara dramatis melalui garis biru berukur yang menyebabkan kenaikan harga daripada XRP. Edgard kini telah menghadirkan garis terukur serupa dengan garis terbaru berwarna hijau. Menurutnya, jika XRP mengutip garis hijau seperti yang terjadi pada garis biru, maka hal itu bisa mencapai tonggak sejarah yang besar. Oke, garis hijau mana? Garis hijau adalah di atas ini, teman-teman, di area berapa ini ya? Nah, jadi kalau kita lihat teman-teman ya, jadi ketika si XRP ini bisa menyentuh di area garis hijau, maka dia akan mengutip kembali sejarah yang dulu pernah diukir si XRP ini ya. Jika jalur hijau berhasil diterapkan, Edgard telah mengidentifikasikan beberapa target harganya. Yang penting dia memperkirakan XRP akan naik ke level tertinggi yaitu di area 7,5 dolar sebelum mencapai harga 2 digit yaitu di 11 dolar. Namun analis yakin aset kripto tersebut dapat mencapai target yang lebih besar, memproyeksikan kenaikan hingga 27 dolar jika XRP menembus level harga 27 dolar. Edgard melihat potensi dorong menuju nilai 3 digit yaitu di area 107,3 dolar. Sementara itu XRP telah menembus di bawah level 0,60 di tengah koreksi pasar terbaru. Sekarang diperdagangkan pada area 0,5960 atau saat ini berada di kepala 6, teman-teman, karena udah mulai recover kembali. Untuk si XRP perlu melonjak sebesar 17,9 ribu % dari sini untuk mencapai titik ke harga 107,3 dolar. Pertanyaannya ya kan, pasti ketika ada analis seperti ini timbul pertanyaan, realistiskah XRP bisa ke harga tersebut ya? Nah, itu pertanyaannya ya. Jadi mungkin kalau untuk jangka panjang cukup realistis, teman-teman. Mungkin dia bisa menggeser posisi Ethereum juga bisa ketika apa? Narasi-narasi yang dikeluarkan daripada XRP ini itu terrealisasi seperti ETF dan CBDC ya. Kita ketahui sendirilah ya, tujuan XRP ini sebagai apa? Sarana transaksi lintas batas, itu yang sangat menarik. Ketika itu semua udah diterapkan ke sektor blockchain-nya daripada si XRP, teman-teman, ya maka negara-negara yang ingin melakukan transaksi lintas batas, ya kan, mau nggak mau mereka juga harus memiliki yang namanya XRP untuk transfer. Ya kan, transfer apa? Transfer nilai atau value, teman-teman ya. Yang dimana tidak menutup kemungkinan dari sektor-sektor perbankan ini juga akan mengadopsi daripada si XRP. Tentunya ketika sektor perbankan ini udah mulai masuk ke ranah ini gitu ya kan, mereka nggak mungkin dong beli XRP hanya dengan 1 juta koin ya kan, 500.000 koin, nggak mungkin. Pasti di atas itu, teman-teman ya. Untuk apa? Untuk mengantisipasi transaksi lintas batasnya. Nah, itu yang akan membawa lonjakan harga terhadap XRP karena demand atau permintaan terhadap XRP meningkat ya. Terus ketika ETF spot XRP ini memang benar-benar bisa terrealisasi ya kan, atau ya bisa diterapkan di XRP gitu, teman-teman, maka di sini ya sama saja sebenarnya, di mana akan ada permintaan koin XRP yang meningkat, yang dimana hal tersebut bisa membawa nilai daripada XRP kembali naik itu, teman-teman. Tapi tetap disclaimer ya kan, karena segala sesuatu itu ya yang tadinya mungkin terjadi nggak mungkin terjadi, yang tadinya nggak mungkin menurut
akal pikiran kita terjadi, tahu-taunya terjadi. Jadi tetap disclaimer ya teman-teman ya. Dan sedikit saran ya kan, karena SRP ini memang seperti drama Korea ya, minimal ya kan, minimal $10 lah kalian buy gitu teman-teman untuk invest long term. Oke. Mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.